warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Amin. Minggu kemarin Bu Guru ngasih tugas apa ya? Yang tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, untuk tugasnya sekarang dikumpulin di meja depan. Siapa yang nggak ngerjain tugas? Coba angkat tangan. Andi, Didi, kenapa nggak ngerjain tugas? Kan Bu Guru udah ngasih waktu jauh-jauh hari untuk kalian ngerjain PR-nya. Kok kalian nggak ngerjain? Harusnya kalian itu bisa memanfaatkan waktu. Nah, sekarang kalian berdua keluar kelas, Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk ngerjain tugasnya. Lain kali, kalau ada yang ngerjain tugas lagi, akan Bu Guru kasih hukuman. Ini buat pelajaran bagi kalian agar tidak menyepelekan tugas. Nah, sekarang masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ada berapa macam? Ada 3 macam. Yang pertama itu ovipar atau bertelur, yang kedua itu ada vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga itu ada ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Materi kemarin ada yang ingat nggak yang Bu Guru jelaskan, yang materi perkembangbiakan pada tumbuhan? Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan itu kemarin ada berapa macam ya? Ada 2 macam. Yang pertama itu vegetatif dan yang kedua itu generatif. Nah, vegetatif itu perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan secara aseksual, dan yang generatif itu yang secara seksual. Iya. Sekarang materi yang pertama, perkembangbiakan pada hewan secara bertelur atau ovipar. Pada hewan nih bertelur, pertumbuhan dan perkembangan embrionya itu terjadi di luar tubuh induknya. Jadi embrionya itu dilindungi oleh cangkangnya. Nah, di dalam embrio itu terdapat kuning telur. Kuning telur itu berfungsi sebagai cadangan makanan agar embrionya itu dapat berkembang. Lalu setelah embrionya itu sempurna, telurnya akan menetas. Nah, contoh hewan yang bertelur itu ada ayam, burung, ikan, terus apalagi? Ular. Ya, ular itu sebagian juga ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada juga yang berkembang biak dengan secara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Yang kedua itu ada vivipar. Vivipar tadi apa? Ya, perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur, tetapi telurnya itu tersimpan di dalam rahim. Nah, telurnya itu tidak dikeluarkan dari tubuh. Terus telurnya juga tidak terbungkus oleh cangkang. Jadi selama itu pula hewan betina itu mengalami kehamilan. Terus gimana ya cara makannya hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Ya, benar, makannya itu melalui ibunya. Jadi kalau ibunya makan, nanti anaknya ikut makan yang di dalam perut. Contoh hewan vivipar itu ada sapi, kambing, terus apa lagi? Kucing, benar. Terus macan. Itu yang di belakang siapa ya yang berisik terus ya? Dari tadi Bu Guru perhatiin kok. Ya, Vita, Vivi sama Melin pindah ke depan. Kalian duduknya dipisah. Dari tadi Bu Guru perhatiin, berisik terus, ganggu temannya yang lain yang sedang belajar.
diperhatiin kalau Bu Guru lagi nerangin, jangan cerita sendiri, nanti nggak masuk materinya. Ya, selanjutnya yang ketiga itu ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Ovovivipar tadi apa ya? Iya benar, perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Maksudnya di sini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan itu pembuahannya terjadi di dalam tubuh betinanya. Jadi setelah terjadi pembuahan di dalam tubuh, hewan betinanya akan terbentuk telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Proses ini dinamakan kehamilan. Setelah embrio tumbuh dengan sempurna di dalam telur, induknya mengeluarkan sebagai keturunan baru. Jadi telurnya itu disimpan di dalam telur terlebih dahulu. Nanti setelah tumbuh dengan sempurna, yang di telurnya itu induknya itu akan mengeluarkan telurnya. Contohnya hewan ovovivipar ada paus, ada ikan pari, terus beberapa jenis ular. Contohnya itu ular boa, ular sanca, dan ular piton. Nah, selanjutnya akan Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok. Lalu kalian diskusikan materi ini. Misalnya ini kayak ada beberapa contoh gambar hewan. Nanti kalian sebutkan ciri-cirinya. Terus kelompokkan hewan tersebut itu masuk ke dalam hewan yang berkembang biak dengan cara apa. Nah, tadi kan kalian sudah maju dan menjelaskan materi atau gambar yang telah dibagikan oleh Bu Guru. Setelah Bu Guru koreksi bersama kalian, ya kan tadi jawabannya udah benar semua ya, sesuai sama perkembangbiakannya. Nah, ini di sini ada ovipar. Ovipar itu contohnya ikan, burung, dan ayam. Jadi ikan, burung, dan ayam itu termasuk hewan yang bertelur. Lalu ada vivipar. Vivipar itu melahirkan. Ya benar, ini lumba-lumba termasuk hewan melahirkan. Sapi juga dan kucing juga. Lalu hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ada sini, ini gambar apa? Kadal, ikan pari, dan bunglon. Ya, kalian berarti sudah paham ya dengan materi yang Bu Guru sampaikan. Mungkin ada dari kalian yang belum paham maksud dari materi yang Bu Guru jelaskan tadi. Tidak ada? Ya, sekarang jika tidak ada berarti Bu Guru udah anggap semuanya itu maksud ya. Sekarang Bu Guru mau tanya. Nah, sini ada ciri-cirinya. Bu Guru sebutkan ciri-cirinya, nanti Bu Guru tunjuk salah satu dari kalian. Ciri-cirinya yaitu tidak mempunyai daun telinga dan tidak mengalami masa mengandung, tidak memiliki kelenjar susu. Perkembangbiakan apa itu? Vita, Bu Guru mau tanya itu tadi ciri-ciri perkembangbiakan apa ya? Iya benar, ciri-ciri perkembangbiakan ovipar. Ya, Bu Guru cukupkan dulu materi yang dapat Bu Guru sampaikan pada hari ini. Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.